Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardi Firdaus dari program studi Sistem Informasi. Berikut saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Vaksin. Sebelumnya, apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen, yang di dalamnya terdapat mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Dan jika diberikan kepada seseorang, akan membuat kekebalan tubuh seseorang tersebut secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pada tahun 2021, pemerintah sudah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di Indonesia. Dan sampai sekarang, pemerintah terus mendistribusikan dan melaksanakan vaksinasi massal untuk terus mengurangi angka COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah manfaat vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk mengurangi angka orang yang terjangkit COVID-19 dan membuat kekebalan tubuh seseorang yang sudah divaksin. Pada tahun 2021, pemerintah sudah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di Indonesia. Dan sampai sekarang, pemerintah terus mendistribusikan dan melaksanakan vaksinasi massal untuk terus mengurangi angka COVID-19 di Indonesia. Jadi, ayo kita beramai-ramai melakukan vaksinasi COVID-19 agar terhindar dari COVID-19 ini. Ayo vaksin. Berikut adalah penerima vaksin. Yang pertama, ada anak-anak dan remaja. Penerima vaksin mulai dari umur 6 tahun. Dan untuk umur di bawah 6 tahun, masih belum bisa untuk menerima vaksin. Selanjutnya, yaitu ada ibu hamil. Untuk ibu hamil, hanya jenis vaksin tertentu saja yang bisa diberikan untuk ibu hamil. Dan tidak semua jenis vaksin bisa diberikan. Selanjutnya, ada lansia, atau biasa juga disebut dengan lanjut usia. Berikutnya, ada proses pendaftaran vaksinasi dari awal sampai selesai. Tahapan vaksinasi COVID-19 ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada pendaftaran. Calon penerima vaksin COVID-19 melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta vaksinasi. Bisa secara online atau datang langsung ke tempat vaksinasi dengan menyerahkan atau mengisi data diri peserta dan wajib bawa fotokopi KTP atau KK. Selanjutnya yang kedua, ada pengecekan tubuh. Setelah melakukan pendaftaran, menuju meja format screening atau tempat kita akan dicek kesehatan fisiknya seperti tes tensi dan tes lainnya. Apabila dinyatakan sehat, dapat melanjutkan proses pemberian vaksin COVID-19. Dan apabila dinyatakan tidak sehat, maka pemberian vaksinasi COVID-19 tidak bisa diberikan. Selanjutnya, yang ketiga, ada proses pemberian vaksinasi. Pemberian vaksin COVID-19 dengan cara menyuntikkan dosis vaksin COVID-19 kepada peserta vaksinasi. Untuk dosis yang diberikan, itu tergantung dengan dosis yang ada pada saat vaksinasi. Selanjutnya yang keempat, observasi. Jika sudah, peserta harus menunggu selama 30 menit untuk observasi apa ada gejala setelah vaksinasi diberikan atau tidak. Biasanya untuk gejala yang sering terjadi yaitu adalah sesak nafas. Dan juga terdapat gejala-gejala lainnya. Berikut ada jenis-jenis vaksin yang digunakan. Yang pertama ada Sinovac. Sinovac itu bisa untuk diberikan untuk dosis pertama. Dan umur yang dapat diberikan dosis pertama ini yaitu umur 6 tahun sampai 11 tahun. Dan untuk umur 12 sampai 17, untuk umur 12
sampai 17 dan juga 18 tahun ke atas beserta ibu hamil tidak dapat menerima dosis vaksin ini. Dan untuk Sinovac dosis kedua, untuk umur 6 tahun sampai 18 tahun ke atas dan juga ibu hamil dapat menerima dosis vaksin ini. Dan untuk vaksin boosternya, yaitu untuk 18 tahun ke atas, dapat menerima jenis vaksin yang berbeda, seperti AstraZeneca, Pfizer, Moderna, atau Zivivax. Selanjutnya, ada AstraZeneca. Untuk dosis 1, hanya umur 18 tahun ke atas saja yang dapat menerima dosis vaksin ini. Dan juga untuk dosis kedua juga sama, seperti dosis pertama. Dan untuk vaksin boosternya, untuk 18 tahun ke atas, yang dapat diberikan untuk dosis 1 dan kedua AstraZeneca, yaitu dapat menggunakan vaksin AstraZeneca lagi, dan juga bisa menggunakan Pfizer ataupun Moderna. Selanjutnya ada Sinopharm. Untuk dosis 1, itu tidak bisa diberikan untuk semua jenis kalangan, mulai dari umur 6 tahun sampai pun ibu hamil. Dan untuk dosis kedua Sinopharm hanya bisa digunakan untuk umur 18 tahun ke atas. Dan untuk vaksin boosternya dapat menggunakan vaksin Sinopharm lagi ataupun jenis vaksin Zivivax. Selanjutnya ada jenis vaksin Pfizer. Untuk dosis 1 dan dosis 2 itu sama, yaitu untuk umur 6-11 tahun tidak bisa menggunakan jenis dosis ini. Dan untuk umur 12-17 dan juga 18 tahun ke atas beserta ibu hamil dapat menggunakannya. Dan untuk vaksin boosternya untuk 18 tahun ke atas dapat menggunakan vaksin Pfizer lagi ataupun AstraZeneca dan juga Moderna. Selanjutnya ada Moderna. Untuk dosis vaksin Moderna yang pertama dan kedua itu sama. Untuk umur 6-11 tahun dan juga 12-17 tahun tidak dapat menerima vaksin jenis ini. Dan yang hanya bisa menerima yaitu umur 18 tahun ke atas dan juga ibu hamil. Dan untuk jenis vaksin boosternya, untuk 18 tahun ke atas dapat menggunakan vaksin jenis ini lagi, yaitu Moderna, dan hanya itu saja. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai protokol 5M. Protokol kesehatan 5M, yaitu tetap menaati protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, memakai masker. Memakai masker bukan hanya direkomendasikan untuk orang yang terpapar COVID-19, tetapi diwajibkan untuk seluruh warga untuk memakai masker. Yang kedua, ada mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Yang ketiga, ada menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Selanjutnya yang keempat, menghindari kerumunan. Hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Selanjutnya yang kelima, menjaga jarak. Kurangi berpergian saat tidak terlalu penting, karena meski sehat dan tidak ada gejala, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang sama. Bisa saja kita terkena virus COVID-19 saat dalam perjalanan. Sampai saat ini, terdapat 6,49 juta kasus orang yang terjangkit COVID-19 di Indonesia. Dan ini merupakan data
dari awal terjadinya COVID-19 sampai sekarang. Dan dari 6,49 juta orang ini, sudah banyak kok yang sudah sembuh dari COVID-19. Dan juga terdapat total 159.000 orang yang meninggal akibat COVID-19 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga para masyarakat semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini dan mau melaksanakan vaksinasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo vaksin.